Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rotasi benda tegar terhadap suhu diam. Nah, di sini kami mempunyai beberapa alur dalam penyajian materi, yaitu pertama sebagai perkenalan, yaitu pembukaan dan perkenalan anggota. Kedua, presentasi, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penutupan, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami beranggotakan 10 orang, terdiri dari Andining Dewi Sekarlangit dengan nomor NIM belakang 4048, Nabila Fitri 4057, Fahima Maharani Isantia 4059, Wardah Nabila Hanum 4061, Oktavia Jayati 4063, Alvina Salsabila 4069, Nurin Ayamil Iza 4072, saya sendiri Muhammad Raihan Wisnu Pratama 4079, Aulia Rizky Nur Cahyani 4083, dan yang terakhir adalah Fahilia Abilda Ahmad dengan NIM 4084. Oke, baik, kita langsung saja memulai dari pertama, yaitu representasi posisi kecepatan dan percepatan pada koordinasi pola. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang representasi posisi pada benda tegar dalam koordinat polar. Slide-nya bisa dilanjut. Terlebih dahulu kita melihat gambar di samping itu. Berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa terdapat sebuah benda tegar yang berotasi mengelilingi sumbu tetap. Nah, sumbu tetap ini yaitu O itu. Terus dan tegak lurus terhadap bidang diagramnya yaitu XY. Pada gambar tersebut terdapat garis OP terhadap sumbu X yang akhirnya membentuk sudut θ. Dengan adanya hal ini menggambarkan bahwa posisi berotasi dari suatu benda tegar itu dapat dinyatakan atau dicari dengan menggunakan sudut θ atau menggunakan koordinat polar yaitu r, θ, di mana sudut θ itu berubah akan tetapi r konstan. Dalam hal ini juga sudut θ tidak dalam bentuk derajat, melainkan dalam bentuk radian, di mana satu radian merupakan sudut yang terletak pada pusat lingkaran yang dibentuk adanya busur. Nah, busur ini memiliki panjang dengan simbol S yang sama dengan jari-jari lingkaran dengan simbol R. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari sudut θ atau menentukan sudut θ itu dapat menggunakan rumus yaitu θ sama dengan S per R atau S sama dengan R kali θ. Terima kasih. Berikutnya adalah representasi kecepatan pada koordinasi polar. Jadi besar kecepatan pada gerak rotasi ini akan selalu tetap, namun arahnya akan terus berubah. Kecepatan yang terjadi pada koordinasi polar ini merupakan kecepatan sudut atau angular velocity yang disimbolkan dengan omega. Ini artinya seberapa besar perubahan pergeseran sudut terhadap waktu. Atau bisa juga dinyatakan dalam persamaan omega rata-rata sama dengan delta theta dibagi dengan delta waktu, di mana delta theta adalah perubahan posisi sudut dalam radian atau putaran, sedangkan delta waktu adalah selang waktu dalam sekon. Lalu ada juga kecepatan sudut sesaat
yang dilambangkan dengan slide yang tadi. Yang dilambangkan dengan omega sama dengan slide yang tadi. Yang dilambangkan dengan limit fungsi delta theta dibagi dengan delta T untuk delta T mendekati theta. Sedangkan hubungan timbal balik posisi sudut dari kecepatan sudut ialah dengan mengintegralkan kecepatan sudut. Apabila posisi sudut awalnya itu 0, maka posisi sudut itu bisa dicari dengan persamaan delta theta sama dengan theta T sama dengan theta 0 plus integral dari omega dikali dengan T. Sekian. Representasi percepatan pada koordinat polar. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Setiap kecepatan benda tegar akan mengalami perubahan, sehingga memiliki percepatan. Ada percepatan sudut rata-rata dan percepatan sudut sesaat. Percepatan sudut rata-rata yang disimbolkan dengan A dengan garis di atasnya, yang merupakan perubahan dari kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu. Dan dapat dilihat rumusnya pada PPT tersebut, yaitu perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. 2. Percepatan sudut sesaat. Pada yang kecil atau mendekati 0, maka percepatan sudut rata-ratanya adalah gradien garis singgung kurva kecepatan sudut terhadap waktu. Maka percepatan sudut sesaat juga merupakan percepatan sudut rata-rata yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau delta T mendekati 0. Sehingga rumusnya A limit delta T mendekati 0 dibagi dengan A limit delta T mendekati 0 perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu. Pada saat gerak rotasinya di sumbu tetap akan mendapatkan kecepatan sudut yang konstan jika kecepatan sudut benda tegar pada saat sama dengan 0 dan kecepatan sudut pada saat sesudahnya. Sehingga percepatan sudut adalah konstan dan sama dengan nilai rata-rata untuk setiap interval waktu dengan menggunakan rumus A sama dengan kecepatan sudut dikurangi kecepatan sudut awal dibagi waktu dikurangi 0. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep torka dan momen inersia. Konsep torka. Torka atau torsi merupakan besar gaya yang diberikan pada sumbu putar agar dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berotasi. Pada gerak rotasi dipengaruhi oleh gaya dan lengan gaya, dan dapat dirumuskan dengan torsi sama dengan F kali R, di mana F sendiri merupakan gaya dan R adalah panjang lengan. Contohnya pada gambar, jika antara lengan momen dan gaya tidak tegak lurus, maka torsinya itu sama dengan F kali R kali sin theta, di mana theta merupakan sudut antara R dan F. Next. Contohnya itu pada kehidupan sehari-hari, ketika membuka pintu, kita akan memberikan gaya pada bagian gagang yang berada di ujung atau bagian yang jauh dari sumbu engsel. Nah, maka pintu akan terasa lebih mudah dibuka.
Hal ini karena letak engsel atau poros dengan gagang pintu berjauhan sehingga nilai momen gaya semakin besar. Sebaliknya, jika letak engsel dengan gagang pintu semakin dekat, maka momen gaya yang diberikan juga semakin kecil. Pada gerak rotasi, semakin besar torsi yang diberikan, maka semakin besar dampak yang ditimbulkan. Semakin besar lengan momen, maka semakin besar dampak dari gaya yang diberikan pada benda yang bergerak. Lengan momen merupakan jarak dari sumbu rotasi atau poros ke titik tangkap gaya. Nah, torsi sendiri ini merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Torsi akan bernilai positif apabila arah geraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Begitupun sebaliknya, torsi akan bernilai negatif apabila arah geraknya searah dengan jarum jam. Selanjutnya yaitu momen inersia, di mana momen itu berarti I yang termasuk pada bagaimana massa suatu benda itu didistribusikan terhadap ruang. Kata momen ini tidak berhubungan dengan waktu. Untuk sebuah benda yang bersumbu rotasi dan massa totalnya diketahui, maka semakin besar jarak sumbu terhadap partikel yang menyusun benda, maka semakin besar momen inersianya. Pada benda tegar, jarak R semuanya konstan, dan tidak tergantung bagaimana benda berotasi mengelilingi sumbu. Momen inersia ialah ukuran kelembaban benda untuk dapat berotasi terhadap porosnya. Momen inersia ialah sebuah partikel yang merupakan hasil perkalian massa partikel dengan kuadrat jaraknya. Dapat dengan mr kuadrat, di mana itu momen inersia sumbu putar dengan satuan meter, dan M adalah massa partikel, satuan kilogram. Selanjutnya yaitu momen inersia benda tegar. Untuk benda tegar, yakni benda yang terdiri dari gabungan banyak partikel dengan massa M1, M2, M3, dan seterusnya, maka momen inersianya terhadap sumbu rotasi ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian massa dengan kuadrat jarak terhadap sumbu rotasi, seperti R1, R2 kuadrat, R3 kuadrat, dan seterusnya. Dapat dilihat pada rumus pada PPT seperti gambar, yaitu I sama dengan sigma ML, belum Raihan. I sama dengan sigma ML RL kuadrat sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat, dan seterusnya. Next. Ya, di momen inersia benda tegar sendiri, itu yang ada berbagai macam bentuk ya. Itu dapat dilihat di dalam tabel, yaitu ada batang silinder dengan poros melalui pusat, terus ada batang silinder dengan melalui ujung, plat segi 4 dengan poros melalui pusat, plat segi 4 tipis dengan poros sepanjang tepi, kemudian ada silinder berongga, ada silinder pejal, silinder tipis berongga, bola pecah, dan bola tipis berongga. Nah, di situ semua itu di dalam masing-masing bentuk itu mempunyai rumus masing-masing ya, yang pada dasarnya itu sudah mempunyai rumus yang disebutkan oleh Mbak Octavia tadi. Namun di situ ada perubahan-perubahan terkait bentuk-bentuk dari R-nya sendiri ya, atau kuadrat jarak yang ada di dalam bentuk-bentuk tersebut. Jadi ini sudah merupakan ketetapan dari momen inersia sendiri ya. Jadi jika semisal ada soal-soal tentang bentuk-bentuk momen inersia pada bentuk-bentuk seperti ini, bisa menggunakan rumus ini untuk menghitungnya. Selanjutnya yaitu gerak benda tegar dengan
konstan. Next. Benda pun data gerak rotasi. Gerakan dikatakan gagal membentuk lintasan melingkar. Sumbu rotasi. Apabila torsi konstan ketika sudut berubah sebanyak delta sama dengan delta 2 dikurang delta 1. Maka dua itu sama kali digunakan untuk kerja antara omega. Apabila tidak pasti, ya F maupun itu sigma dengan sama dipenuhi untuk tegar pada keadaan setimbang. Selanjutnya yaitu energi gerak rotasi. Rotasi sendiri memiliki arti perputaran pada semua titik benda yang bergerak melingkari atau mengitari sumbu benda tersebut. Dan sebuah benda yang kaku dan homogen berputar terhadap suatu sumbu maka akan tetap diam dalam ruang, jadi tidak ada energi kinetik yang berhubungan dengan gerak translasi. Nah, untuk maksud dari benda tegar adalah sebagai benda dengan bentuk tertentu yang tidak berubah bentuk sehingga partikel-partikel pembentuknya itu berposisi tetap relatif satu sama lain. Nah, ketika benda berotasi, masing-masing partikel itu bergerak pada ruang mengikuti lintasan lingkaran. Terdapat energi yang berhubungan dengan rotasi benda tegar dan momentum sudut. Next. Energi kinetik. Untuk mencari hubungan antara energi kinetik, kecepatan sudut, dan momen inersia, harusnya memikirkan bahwa benda tegar yang berputar itu memiliki banyak partikel massa yang berada pada sebuah jarak dari sumbu putar. Nah, partikel-partikel tersebut itu dinyatakan indeks I, massa partikel I adalah MI, dan jaraknya RI. Jaraknya RI ini tuh selalu tegak lurus dengan sumbu putar. Dan ketika benda tegar berputar pada sumbu, maka VI dari partikel ke I diberi persamaan VI sama dengan RI dikali omega I. Untuk rumus energi kinetik partikel ke I dirumuskan seperti di PPT, yaitu setengah MI VI kuadrat sama dengan setengah MI dikali RI omega kuadrat sama dengan setengah MI RI kuadrat omega kuadrat. Untuk rumusnya inersia yaitu MI RI kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat sama dengan sigma MI RI kuadrat. Berikut merupakan contoh soal dari energi kinetik dan energi gerak rotasi. Sebuah silinder pejal memiliki massa 5 kg dengan diameter 20 cm menggelinding tanpa slip pada bidang datar dengan kecepatan translasi 4 meter per sekon. Tentukanlah A energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik total. Dari soal yang dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 5 kg dan diameter sama dengan 20 cm sehingga jari-jarinya 10 cm serta V sama dengan 4 meter per sekon. Energi kinetik translasi dapat dinyatakan sebagai EK trans sama dengan setengah MV kuadrat
sama dengan setengah 5 kali 4 pangkat 2 sama dengan 80 per 2 sama dengan 40 Joule. Sedangkan untuk mengetahui nilai energi kinetik rotasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai kecepatan sudut dan momen inersia dari silinder pejal. Kecepatan sudutnya dapat menggunakan rumus I sama dengan setengah mr kuadrat sama dengan setengah 5 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Lalu momen inersia silinder pejalnya dapat menggunakan persamaan radian sama dengan V per R sama dengan 4/10 pangkat min 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat 1 sama dengan 40 radian per S. Setelah itu baru kita hitung nilai energi kinetik rotasi silinder pejalnya dengan menggunakan persamaan EK rotasi sama dengan setengah I radian kuadrat sama dengan setengah 2,5 kali 10 pangkat min 2 kali 40 sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,5 Joule. Lalu untuk menentukan energi kinetik totalnya, pada silinder pejal ini benda menggelinding tanpa slip, berarti benda mengalami gerak rotasi dan gerak translasi sehingga energi kinetik total silinder adalah EK rotasi sama dengan setengah I radian kuadrat sama dengan setengah 2,5 kali 10 pangkat min 2 kali 40 sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,5 Joule. Selanjutnya adalah gerak menggelinding. Next. Gerak menggelinding adalah suatu gerak gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Contoh dari gerak menggelinding yaitu gerak yang dilakukan oleh sebuah sepeda. Pada saat sepeda bergerak pada suatu lintasan yang lurus, maka roda sepeda selain bergerak translasi juga melakukan gerak rotasi. Jika pada saat menggelinding roda sepeda tersebut tidak terjadi slip atau gerak rotasi dan gerak translasi yang terjadi secara bersamaan, maka peristiwa tersebut merupakan peristiwa menggelinding murni. Next. Ini adalah gambar yang terjadi pada gerak menggelinding. Yang A itu gambar pada gerak menggelinding tanpa slip, yang B pada gerak translasi murni, dan yang C pada gerak rotasi murni. Pada saat gerak menggelinding, keadaan yang berlaku adalah yang pertama, pada titik P yang merupakan titik tempat suatu benda bersentuhan dengan lintasan tidak terdapat kecepatan, maka Fp sama dengan 0. Yang kedua, jarak mendatar yang ditempuh sama dengan panjang busur. Delta X sama dengan delta theta. Dan yang ketiga, kecepatan linearnya sebanding dengan kecepatan sudutnya. V sama dengan omega R. Next. Pada gambar B, yaitu pada gerak translasi murni, semua titik pada benda mempunyai kecepatan yang sama, yaitu V sama dengan Vp sama dengan Vpm atau kecepatan pusat massa. Dan pada gambar C, yaitu pada gerak rotasi murni, semua titik pada permukaan silinder mempunyai laju yang sama, sedangkan kecepatan pusat massa sama dengan 0. Next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Saya ingin bertanya. Ya, monggo, silakan. Nama saya Margareta Octavia, NIM 2002 10 10 40 78. Saya ingin bertanya, kenapa gaya torsi itu tidak bekerja pada pusatnya massa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin menanyakan kepastian ya. Tadi itu kan di energi kinetik rotasi itu kan rumusnya EK itu setengah IW kuadrat. Terus waktu masuk W-nya itu 40-nya kenapa? Terima kasih. Bisa diulangi nggak? Suaranya pada kedot. Udah nggak putus-putus? Udah. Tadi kan Ya, tadi kenapa? Tanya yang soal ya? Tanya yang soal itu kan? ya, Ya, yang EK totalnya. yang iya, Oh ya. yang kinetik rotasi itu W-nya kan kuadrat. Tapi pas W-nya itu masukannya 40-nya nggak kuadrat. Yang bener kuadrat apa enggak? Ya. Oke. Terima kasih. Saya izin bertanya. Ya, monggo silahkan. Tadi kan dijelaskan ya, di materi gerak rotasi itu ada definisi rotasi benda, ada definisi rotasi sama benda tegar. Menurut kalian, pengertian energi rotasi secara umum itu apa? Terus berikan contoh gerak rotasi yang berhubungan dengan benda tegar. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk selebihnya kita akan diskusi dulu. Jika ini nanti Zoom-nya tidak memungkinkan untuk diperpanjang, nanti saya akan mengirim link Zoom lagi ya. Sebentar, kami akan diskusi. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Margareta tadi. Mengapa momen gaya atau torsi tidak bekerja pada massa benda? Begitu ya, Mbak ya? Ya. Nah, torsi sendiri itu kan merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi terhadap porosnya. Nah, torsi ini timbul akibat gaya yang bekerja pada benda itu tidak tepat pada pusat massanya gitu. Sehingga torsi sendiri itu rumusnya hasil kali antara gaya dengan panjang lengan momen gaya tadi begitu. Apakah bisa diterima? Iya, bisa, Mbak. Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dirga, yaitu pengertian umum energi gerak rotasi dan contohnya. Benar ya? Iya, contohnya itu yang berhubungan sama benda tegar ya. Ya, untuk pengertian umumnya yaitu energi yang dihasilkan melalui suatu gerak yang berhubungan dalam suatu benda. Nah, untuk contoh singkatnya dari energi kinetik yang energi rotasi berputar adalah sebuah planet yang berputar mengelilingi matahari. Apakah bisa diterima? Iya, baik, terima kasih. Sama-sama. Tadi untuk Mbak Bella, yang soal ini ya Mbak Bella? Contoh soalannya. Halo, Mbak Bella? Ya, baik, langsung dijawab saja ya. Ini terima kasih untuk koreksinya ya. Di sini emang terjadi kesalahan. Benar, itu ditemukan omeganya itu sebesar 40. Nah, tapi di rumusnya si EK ini, EK rotasi kan itu setengah inersia omega kuadrat. Nah, itu seharusnya omeganya itu dikuadratkan. Namun di sini terjadi kesalahan, yaitu menghitungnya itu tidak dikuadratkan, namun langsung dimasukkan begitu saja. Jadi di sini terjadi sebuah miskomunikasi ya untuk perhitungannya. Terima kasih untuk Mbak Bella telah mengkoreksi kinerja kami. Dan di sini juga bisa dibuat pelajaran ya bagi para audiens, terutama bagi pemateri sendiri, bahwa untuk menghitung omega kuadratnya sendiri harus dikuadratkan ya. Jangan sampai tidak dikuadratkan, nanti hasilnya berbeda. Karena itu sudah rumusnya dari maksudnya udah rumus tertentu dari sananya juga. Gimana Mbak Bella? Iya, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Kami juga terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau sikap kami yang tidak mengenakan atau kurang berkenan bagi Anda semua, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.